everyone, kembali lagi di segmen kita di Satmor. Saatnya momen cerita. Kali ini bersama aku Ina Sarmi dan my friends Cinta. Sebenarnya banyak banget hal yang mau kita ceritain, tapi kali ini kita bakal bahas tentang keseruan selama magang. Nah guys, boleh nih dari Mbak Sinta atau Sinta yang ceritain dulu keseruannya selama magang. Oke, jadi aku tuh udah magang, Liz, tapi belum sampai 1 bulan. Aku tuh magang 4 bulan, guys. Dari bulan Oktober, enggak deh, September, Oktober, November. Oktober, November, Desember, Januari. Dramanya tuh banyak sebenarnya. Dari awal pendaftaran pun udah banyak drama sebenarnya, guys. Jadi sebenarnya kami tuh ngisi formulir. List pertamanya kami tuh dikasih formulir, disuruh milih sendiri nih mau di SD yang mana. Kebetulan aku sama teman-teman kelas aku tuh milih SD 56 kalau nggak salah. Aku milih SD 56 tapi aku nggak dapet, guys. Jadi Kak sedih. Tapi ya udahlah ya. Dan kesalahan besar aku itu ngisi pas formulir itu aku ngisi ada motor. Jadi kalau kita ngisi ada motor itu ditempatkan sangat jauh banget, guys. Jadi ya gitulah. Jadi duit jajanku tuh agak berkurang dikit karena kenapa? Aku harus isi bensin, guys. Boros banget bensin gue. Jadi aku tuh ngisi formulir ada motor, terus aku mau di SD 56 tapi nggak dapet. Jadi sekarang aku dapatnya di SD 75. Dan di sana aku dapatnya teman-teman satu prodi semua. Ya, karena fakultas aku tuh campur, ada yang bahasa Arab gitu-gitu kan. Tapi mereka tuh kayak ada di SMP, SMA. Sedangkan aku jurusan PGMI atau SD. Jadi aku ditempati di SD dan kebetulan nggak ada jurusan lain. Semuanya jurusan PGMI semua. Nah, dramanya dari awal itu kenapa aku bilang udah banyak? Karena maaf ya. Jadi kita itu dikasih surat, dibuat grup, di grup angkatan itu dikirim nama-nama kelompok hari Kamis. Jadi hari Kamis itu kita di chat kayak ini kelompoknya dan harus dalam kelompok itu perwakilan 2 orang. 2 orang harus datang di hari besoknya, Jumat. Besoknya Jumat buat pembekalan, guys. Jadi pembekalannya itu hanya perwakilan. Kalau kalian pembekalannya satu angkatan kan? Kalau kami enggak, karena enggak cukup ruangannya karena ya kamu tahu sendiri ya primadona di kampusku adalah jurusan Menantu idaman. Menantu idaman mamamu. Iya. Jadi itu. Terus kenapa aku bilang banyak drama? Dari pembekalan dikasih itu, jadi kami tuh dikasih kayak pengumuman bahwasannya ambil surat untuk kasih ke sekolahan itu besok paginya. Ternyata buset, ngaret banget panitianya, anjay, astagfirullahaladzim. Ngaretnya sumpah bukan main, ngaret banget. Jadi dari 6:30 sampai jam 1. Wow, parah. Dan yang lebih parahnya lagi, udah ngantri panjang tuh ya. Ternyata dipanggil. Jadi usaha aku tuh perwakilan teman-temanku, semangat banget ini ya. Teman-teman aku tuh semangat juga nunggu di depan, tapi aku yang karena badan aku paling tinggi di kelompokku. Jadi aku disuruh sana. Aku udah paling depan banget, guys, tapi nggak terlalu depan, sekitaran 5 baris dari depan. Aku tuh udah di depan, ternyata dipanggil dari urutan kelompok. Sedangkan kelompok aku kelompok 23 ya, tahu sendirilah ya, kelompok 23. Jadi aku menunggu. Dah, drama itu selesai, dapat surat, suruh minta tanda tangan ke DPL. Akhirnya kita ketemu Ibu DPL, Ibu Asniti, love you. Baik banget ternyata dan gampang untuk ditemui. Jadi kita ketemu ke sana, perwakilan aku lagi.
pertemuan aku minta tanda tangan dia dan konfirmasi kapan ibu bisa. Kebetulan Sabtu itu langsung ke SD kami tuh. Gercep ya? Ya, gercep banget guys, karena minggunya libur. Iya. Ya, minggunya libur. Jadi ya bisa nggak bisa, Sabtu harus selesai. Jadi kami langsung Sabtu ke SD. Alhamdulillah diterima gitu ya. Karena cutting kita itu masih ada di sana. Masih Jadi ada. rame dong. Ya rame. 7 orang juga. Kami 7 orang. Cutting itu juga 7 orang. Dan kami disambut dengan baik dan langsung dikasih tahu tuh pamongnya, grup pamongnya kan. Awalnya kami pamongnya sama kakak tingkat. Dari sana langsung Seninnya itu kami serah terima. Gercep banget. Ya, jadi kami langsung konfirmasi, kepala sekolahnya bisanya jam 9:30 dan kami langsung konfirmasi ke DPL kami, katanya oke, bisa. Wow, gercep banget. Kami langsung patungan. Kalian patungan berapa? Berapa ya? Pokoknya totalnya 50-an lebih deh. 50-an lebih ya, sama sih. Kita juga 50-an lebih buat beli kue, beli buah-buahan gitu-gitu. Kita langsung pergi ke Pasar Panorama tercinta untuk beli semua perlengkapan hari Senin. Dan akhirnya ke Senin lagi berjalan dengan lancar karena dibantu sama ada kakak-kakak tingkat kita itu. Wow, the best, terima kasih. Jadi kami banyak belajar bersama mereka, bercerita tentang pengalaman mereka selama di SD itu. Jadi nggak kayak buta-buta banget karena udah ada pendahulunya. Jadi bisa nanya gitu. Jadi ini gimana ya, ini gimana gitu-gitu. Jadi untuk awalnya seru dan selanjutnya nanti ya kita ke Nalis dulu. Gimana Lis? Oke, kalau aku sama sih ya. Pastinya banyak drama banget karena awalnya aja kita tuh udah drama. Sama sih. Kita tuh benar-benar kayak mendadak banget. Karena tuh kan kami magang tanggal 12 nih. Dikasih suratnya itu tanggal 11. Tanggal 11. Tanggal 11 tuh guys. Jadi tanggal 11 itu kami sekitar jam 8 ke kantor buat ngasih permohonan buat magang. Kami sendiri guys yang ngasih tanpa diantar sama DPL. Jadi benar-benar kami sih. Ya, terus ternyata di sana tidak ada pimpinan lembaganya, hanya ada pegawai. Terus kayak, duh gimana nih? Sedangkan besok magang kan, jadi kami kan belum dapat persetujuan nih, dikonfirmasi dia diterima atau tidak. Nah, dan lembaga tuh juga ngomong kan kayak, loh kok mendadak banget nih ngasihnya ya kan? Terus di sana juga ternyata juga ada anak magang nih dari Unip, udah 4 orang. Nah kan karena tempat magang kami ini dulunya masih Promnas, jadi kan masih sempit ya. Jadi kayak, aduh bakal ragu nih bakal diterima. Terus mereka ngomong, ya nanti dikonfirmasi ya, gak apa-apa nih boleh pulang daripada menunggu. Dan nyampe sore ternyata belum ada konfirmasi sama sekali. Kayak kami duka, yaduh gimana nih. Sedangkan besok sudah magang kan, teman-teman yang lain tuh sudah banyak diterima, tinggal 3 lembaga lagi, 3 lembaga lagi yang belum konfirmasi kayak diterima atau tidak. Ya sudah, habis itu kami langsung menemui prodi, menceritakan keluh kami, nih. Terus akhirnya kayak prodi menghubungi pihak lembaga. Oke, diterima gitu. Nah, pas diterima, sekitaran kayaknya mau maghrib deh, kami tuh ke kantor buat konfirmasi lagi nih kayak bener nih kami diterima. Karena kayak ngerasa serius nih, kayak nggak apa sih, nggak yakin gitu kan diterima. Terus kata pimpinan lembaganya, iya kalian diterima, besok boleh magang dan diantar sama DPL. Ya, jadi kami besok itu sekitar jam 1-an itu diantar sama DPL. Nah, dramanya lagi, DPL kami itu kan seharusnya tuh pagi sebenarnya pengantaran. DPL kami nggak bisa guys. Mereka dia ngomong kayak ada kesibukan. Nah, dan dia tuh ngomong kayak kemungkinan tanggal 12 itu dia tidak bisa mengantar. Jadi kayak ngerasa kayak, aduh, yang lain diantar, kami tidak. Terus ya sekitar kurang jam 12 saya hubungi beliau, karena kan saya juga ketua tuh. Saya hubungi beliau. Oke, Nalis saya bisa, tapi saya cuma bisa sebentar. Nggak apa-apa, kan kita cuman apa ya namanya formalitas saja gitu kan.
Pas beliau sampai sana, terima, dan besoknya kami langsung bekerja sesuai divisi masing-masing. Langsung guys, kami pikir kayak bakal ada apa ya, kayak pembekalan, pembelajaran gitu kan. Ternyata tidak, kami langsung mengambil divisi. Sesudah DPL itu pulang, kami langsung dibagi kayak kamu mau di mana, bakat kamu apa gitu kan. Nah, awalnya aku berpikir kayak, aduh editor aja nih, kayaknya seru kan. Aku juga suka tuh ngedit. Tapi setelah dikasih nih 8 video ya sehari, aduh, bisa nggak ya sesuai target? Dan itu pun harus sesuai target, nggak bisa nggak. Kalau nggak selesai ya pokoknya harus selesaiin. Nggak deh, nggak jadi. Terus sempat mikir kan kayak udah sih redaksi aja nulis gitu kan. Dan itu pun nggak turun lapangan guys. Jadi kami cuma di kantor aja. Jadi nulisnya artikel. Setelah berpikir-pikir kayak, duh kalau artikel ini harus menalar nih, arti mimpi dan lain sebagainya. Duh nggak bisa nih, cari lagi nih yang lain. Apa mau VO aja? Nah pas VO tuh kayak, aduh kayaknya gampang deh tinggal ngomong. Tinggal ngomong guys. Lalu kayak mikir kayak tinggal ngomong sih, yaudah sih. Terus dites kan suaranya, oke, lumayan lah, boleh nih, boleh. Masuk kriteria. Terus nih awalnya nih gampang nih tinggal ngomong. Pas bagian sulitnya itu guys, kami waktu itu pernah VO bahasa daerah, bahasa Rejang. Nah, kayak mana ya? Aku bener-bener nggak bisa bahasa Rejang. Kalau bisa bahasa Inggris itu menurut aku agak sedikit familiar, jadi agak bisa lah ya. Cuman kalau bahasa Rejang itu bener-bener kayak dari logat, cara ngomong itu bener-bener nggak bisa guys. Jadi sampai kayak ya Allah, gimana pengen nangis. Sampai kayak bisa ya, pengen kayak kursus dulu nih sama temen yang bisa bahasa Rejang gitu kan. Dan akhirnya bisa, tapi lucu. Dan dari situ kayak gak mau lah denger suaranya itu kan. Nah habis itu guys, besoknya kan kami langsung tuh per divisi langsung kerja tuh kan. Kayak duh kok kece banget nih. Karena kami juga hari pertama itu langsung ada punya kayak hasil gitu loh, hasil kerja kami. Sedangkan yang lain itu masih pembekalan. Jadi kayak kami ngerasa kayak duh keren dong kita gitu kan. Langsung ada hasil guys. Nah kami kan di kantor nih. Belum lama sih, kayak tanggal 24 nih kami pemindahan kantor resmi banget nih, Tribun Bengkulu. Seru banget, bener-bener seru banget. Karena selama ini kan anak media tuh terkesannya cuek. Karena mereka tuh sibuk sama tugasnya masing-masing gitu kan. Datang ke kantor, laptop, misalnya makan siang nih, ya sempet lah kalau makan siang ketemu. Cuman habis itu ke komputer, kerjain, pulang. Nah, waktu peresmian kantor kemarin, kami bener-bener apa ya, kayak bener-bener ngumpul nih, karena kan memang JR libur lah ya mengerjakan tugasnya, karena kan maunya yang wow, spesial, keren gitu kan untuk peresmian. Jadi kami kumpul, ternyata kayak wah seru nih sama mereka. Kami pikir kayak bakal cuek, gak bakal ngomong atau ganas atau galak, karena muka-muka mereka tuh kayak bener-bener serius gitu loh. Ternyata enggak. Mereka Gen Z banget. Seru banget. Ternyata mereka bener-bener itu. Kayak ya maaf ya ngomong kayak mereka sama mereka tuh kayak ya udah biasa aja gitu loh. Kayak wah keren nih mbaknya nih. Wah keren nih abangnya nih. Dan mereka juga gak pelit ilmu ternyata. Ya pokoknya mereka di situ juga hedon. Kayak wah. Terus guys, kami merasa bangga karena kami angkatan yang bisa ketemu sama CEO Tribun Network. Wah, bangga guys. Karena belum ada sih ya anak magang UIT yang ketemu langsung sama CEO Tribun Network. Karena memang Tribun Network ini baru 2 tahun berdiri. Dan ya bangga banget sih ketemu sama CEO-nya, terus new director-nya, terus sama media-media lain. Kami tuh benar-benar kayak ngerasa keren karena di setiap sudut itu punya kamera. Di berbagai sisi. Berbagai sisi. Karena kayak dia itu kayak wah, kayak udah kayak haju. Seru guys, kayak aduh gak bisa nih salah gerak nih, nanti aib nih. Jadi hari itu kami ngerasa kayak harus cantik, harus profesional, harus pokoknya wow gitu kan di depan situ. Karena memang orang-orang penting tamunya, terus media berbagai macam media ngumpul di situ. Terus sih.
Mungkin boleh ceritain pengalaman sedih atau kesal atau apa yang nggak baik nih, Mbak Sin. Kalau aku sih, karena aku 4 bulan tuh kan. Sedangkan sekarang aku juga belum sampai 1 bulan. Belum ada 1 bulan. Sekarang tanggal berapa? Sekarang 9. Ya, 9 November. Sedangkan aku itu penyerahan tanggal 14 Oktober. Iya kan, Oktober. Dan sampai sekarang belum tanggal 14. Jadi belum genap sebulan. Jadi masih kayak seumur jagung daripada kamu. Sedangkan kamu udah hampir penarikan ya. Hampir penarikan. Ini kami Nah. bakal penarikan. Penarikan. Sedangkan aku kayak baru mulai gitu. Kalau untuk pengalaman sedih ataupun lucunya sih sebenarnya udah banyak. Kenapa bilang banyak? Karena kayak yang pertama aja nih, di kelas itu kayak kita lagi micro teaching nih sama teman-teman. Kayak enak aja gitu. Kenapa aku bilang enak? Karena teman-teman kita itu kan diposisikan sebagai anak murid nih. Jadi kita kayak masuk assalamualaikum, apa kabar anak-anak, sehat, terus absen kan gitu. Ekspektasi aku bakalan seperti itu juga ketika masuk kelas. Ternyata ketika sudah turun ke lapangan, hal itu wow, jauh banget. Maksudnya gimana sih? Nggak terjadi sama persis kayak itu. Iya. Jadi pas aku masuk kelas aja, anak-anak itu kayak masih berlari-larian. Jadi kayak yang di otak aku tuh buyar. Kenapa aku bilang buyar? Kayak kita kan masuk tuh, halo, assalamualaikum, gitu ekspektasinya. Ternyata pas kita masuk aja peduli pun enggak dia peduli pun enggak. Jadi ya pas masuk tuh aku pertama kali masuk kelas 3B. Ya sekarang menjadi kelas favorit aku. Ya aku masuk kelas 3B itu tuh perkenalan sama ditemenin kakak tingkat kemarin. Kan masih ada kakak tingkat ya. Ya jadi ditemenin. Itu aku sumpah kayak masih malu-malu. Sumpah, padahal itu anak kecil loh, tapi aku malu. Aku perkenalkan gini-gini, halo ibu, namanya ibu Sinta, ibu kuliahnya di UIN, dan di sini ibu tuh belajar sama kayak kalian, belajar juga menjadi guru kalian bedanya. Nah, di sana tuh sumpah seru banget karena dipuji cantik. Kayak wow, aku di sana terkenal dengan ibu tinggi. Ya, panggilan aku tuh ibu tinggi, bukan ibu Sinta guys. Ibu tinggi. Itu ada ibu tinggi, itu ada ibu tinggi. Oke, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa lah. Daripada ibu apa gitu kan. Masih mending ibu tinggi. Gitu sih serunya. Tiap hari dapat surat cinta. Waduh, pasti. Aduh, bahaya. Kayak kalau untuk aku sih yang jarang dapat surat cinta, bahkan nggak pernah dapat surat cinta. Jadi wow, terima kasih banget anak-anakku. Dan yang serunya lagi tahu gak Liz kenapa? Karena aku tuh belum ngajar ya, karena bulan pertama itu masih observasi. Jadi kami tuh cuman kayak melihat, oh bagannya ini, oh visi misinya ini. Jadi itu kayak gitu aja, belum ngajar. Bulan kedua baru ngajar, praktek ajar pertama gitu, sampai 6 kali kalau nggak salah ya. Jadi kayak masih santai, BNN. Bulan pertama ini masih BNN, bagian nengok-nengok kalau bahasa Bengkulu. Masih BNN dan masih santai. Jadi kayak aku tuh sekarang bukan sombong ya, Lis. Sombong Kayak amat. jadi seleb WA. Sombong amat. Kenapa? Karena ya anak SD kan belum boleh bawa HP tuh kan. Sedangkan anak magang tuh pastinya bawa HP. Dan kita tuh cuman kayak masuk kelas pas gurunya kosong. Kayak saya gurunya ada kerjaan nih, lagi nemenin anaknya nari gitu kan, pasti kosong tuh. Jadi kita masuk tuh ngisi ruang, tapi tugasnya udah dikasih. Jadi kita tuh nggak ngajar, cuman kayak kontrol aja jangan sampai berantem dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ya tiba-tiba kayak, ibu boleh minta WA-nya, bu boleh minta IG-nya, boleh minta TikTok kayak gitu. Jadi aku kasih aku kasih. Dan pas pulang tuh assalamualaikum ibu, ini dari kelas ini. Ya aku save lah ya. Iya dong. Baik hati ya, aku save. Pas di save, aku buat status nih. Waduh. Nggak expect guys. Sekarang fitur WA udah ada yang baru tuh kan, bisa nge-love ya. Biar langsung banyak banget yang nge-love. Merasa kayak, oh seleb WA gua. Langsung kayak jadi wow keren. Jadi aku merasa
postingan foto aku tuh nggak kayak cantik banget. Jadi tiba-tiba kepedean mampus. Jadi berasa kayak wow cantik banget ya aku di like sama anak-anak ya yang cantik dan ganteng. Iya, Saltingnya Iya, beda iya. sih. Daripada cowok ngomong kayak cantik itu kayak apa sih? Kalau bocil kayak aduh, jujur. Jujur. beda banget sih guys. Iya, betul. Sama emak-emak, iya gak sih? Oh iya, Iya. Mak. Iya. Kita kayak wow. Itu baru kita pede ya guys. Kalau kayak dari cowok tuh nggak biasa aja sih. Kayak ih apaan sih gitu. Jadi keseruannya itu. Kalau untuk nggak serunya kayaknya belum ada karena belum lama kan. Untuk kelompok aku sendiri enak banget. 7 orang itu the best. Kalau kerangnya kayaknya belum. Aku pernah aku mau cerita aku tuh sering bawa bekal. Bawa bekal karena aku bangun subuh anjay. Lu rajin Dera. orang cinta bangun Bangun subuh. Karena sekolahan aku tuh jauh. Jauh banget guys. Jauh sekali. Jadi duit jajanku tuh kayak terkuras. Karena isi bensinnya ngisi bensin tuh kayak jauh banget sih sumpah. Jadi aku tuh harus berangkat pagi. Dan alhamdulillah jadwal aku tuh pas terus. Jadi 6.45 aku udah pergi dari pintu kosan. 6.45 sampai sana jam 7 lewat. Kadang lewat 5 tergantung lampu merah dan kemacetan. Aku bawa bekal dan meskipun ya gulainya itu ya cuman kayak nugget. Cuman nugget goreng sama goreng sosis sih. Simple tapi hemat. Kita sebagai anak kos harus hemat. Tapi bukannya kalau di SD itu banyak jajan ya? Nah, itu dia. Untuk menghindari dari hal-hal seperti itu. Aku yang udah bawa bekal aja, jajanku masih banyak guys. Apalagi kalau aku mau bawa bekal dan minum, oke? Banyak banget Lis. Dan sampai aku tuh beli mainan loh. Ya Allah. Jadi di depan pagar SD tuh banyak sekali mainan-mainan perintilan-perintilan yang aku anggap lucu. Jadi aku beli itu Menuhi inner chill ya. Dan itu nggak dimainin, cuma numpuk aja di kosan. Jadi itu aja sih pengalamannya. Oke, mungkin kita nanti bisa nih dengerin cerita Sinta karena dia magangnya masih baru dan pasti 3 bulan lagi ya. Berarti Desember nih akhir tahun nggak pulang? Enggak pulang. Tapi kita libur. Karena kan 2 Desember itu anak ujian dan libur 2 minggu. Itu enaknya. Pemilihan pulang. Nah itu guys, kayaknya aku golput. Jangan ditiru ya guys, jangan ditiru ya guys. Demi nyoblos kalau ada duitnya. Ya bercanda guys. Jangan ditiru. Oke, kalau dari aku juga mau cerita kalau aku juga boros, parah sih borosnya. Cuman kayak orang tua aku nggak marah sih untungnya, kayak yang ngedukung aja. Mereka kayak udah gak usah hemat gitu kan, karena memang sekarang itu kesehatan yang penting. Betul. Dia juga kan mereka tahu aku di bidang suara, jadi kayak suara tuh benar-benar harus jaga kan. Jadi kayak udah deh. Jadi aku tuh termasuk sekarang orang yang termasuk sehat karena setiap pulang itu selalu beli buah. Beli buah guys, selalu beli buah. Apalagi kantor aku tuh kan dekat lumayan strategis lah ya sama makannya, sama buah-buah gitu kan. Karena memang pusat kota. Jadi ya slet kayak Lancar. Dan kemarin itu sempet dikasih dan belum 1 bulan. Padahal mama aku tuh bilang kayak 1 bulan ya. Jadi tuh belum sampai 1 bulan, baru kayak 2 minggu lebih dikit kayak dah Brimo. Aku butuh suara Brimo. Aduh. Ya ada notif yang paling indah selain itu guys. Tapi bener-bener kayak aduh boros banget, parah sih borosnya. Sebenarnya aku juga bawa bekal ya, cuman ya gimana ya, kalau ngelihat sesuatu yang aneh, yang enak, yang viral itu pasti selalu pengen coba. Gengsi banget sih. Aku juga berangkatnya pagi jam 8, tapi kadang aku ngaret lama sampai jam 9. Buset. Awalnya aku sempet berangkat tuh setengah 8, cuman karena memang
kerjanya itu makin lama makin malas mungkin ya guys, karena sudah mempenarikan. Jadi kami berangkatnya lama, pulangnya cepet. Pulangnya itu jam 5 harusnya, tapi kadang jam 4 itu udah pulang. Kalau misal tidak ada pembimbing lembaganya, maaf ya. Kami kabur guys, langsung pulang. Asalkan tugas kami itu udah selesai semua, kami pulang. Kami tidak meninggalkan tugas guys. Jadi Betul. Bertanggung jawab. bertanggung jawab. Cuman ya sedikit kabur dikit. Berpikir gak masalah. Jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Terus kalau misalnya teman-teman aku nih yang 7 orang, ternyata seseru itu sih guys. Karena kami itu ya satu kelompok itu tidak satu kelas ya, campuran. Nah, untungnya kami ini kan kami tuh kerjanya tidak turun ke lapangan. Jadi kami tuh di kantor ya, di kantor. Jadi ngumpul satu ruangan nih. Jadi bener-bener kayak kenal nih 2 bulan ya. Tiap hari kan ketemu, jadi kayak bener-bener curhat dari akar ke akar guys. Kami tuh curhat. Dan kami tuh jadi tahu gitu satu sama lain. Dan di luar ekspektasi aku pikir aku bakal kayak jalan-jalan gitu loh. Hari ini ke sini, hari itu ke sini, cari berita, cari keseruan gitu kan. Kayak menjelajahi kota Bengkulu. Tapi ternyata di luar ekspektasi, bener-bener di luar ekspektasi. Karena aku itu kan voice over, jadi aku bener-bener di ruangan kosong, gak ada orang, sepi tiap hari. Jadi voice over tuh. Habis itu gak ada interaksi sama orang, karena memang harus sepi kan. Jadi kayak ya Allah, gak seru banget voice over. Cuman aku tanggung jawabnya di sini gitu kan. Jadi harus tetap menjalani itu sampai dengan selesai. Itu guys, jadi tidak sangat tidak di luar ekspektasi aku. Cuman aku merasa bersyukur juga sih, karena aku mendengar keluh kesah dari teman-teman aku yang di turun lapangan. Itu kayak capek, harus memikirkan konten apa besok, harus menemui apa besok gitu kan. Sedangkan aku yang di ruangan tinggal duduk berbicara, dan ruangnya tuh nyaman sih, nyaman guys. Ada AC. Ada AC. Aku sampai kadang tidur tuh kalau misalnya lagi voice overnya di kosong, aku malah tidur. Di sana aku tidur guys. Apalagi kemarin itu di kantor lama itu ada kasur, bantal. Jadi bener-bener kayak aduh, Wow. nikmat mana lagi kamu dustakan. Real, mantap. Mantap sih guys. Terus kemarin kami juga sempat nih cerita-cerita tuh kan sama wartawan. Kayak mereka tuh menceritakan keluh kesah mereka di lapangan. Itu kayak aduh, sesulit itukah menjadi wartawan? Jadi berpikir kayak aduh, kayaknya bakal nggak mau di media sih. Coba kita tidak tahu ya guys. Kita jalani saja, kita syukuri saja apa yang sudah Dijalankan saat ini. Oke, apa Mbak Sinta ada yang mau tambah? Kayaknya aku cukup. Dan aku juga cukup guys. Mungkin segitu aja dulu podcast dari kami. Dan nanti kita bakal podcast lagi di segmen kami. Tema yang berbeda. Oh ya, kami nanti bakal podcast lagi di tema yang berbeda. Jadi nanti tungguin aja ya guys. Dadah.